Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arfan Hadi, saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, baik, pada kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit mengenai pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Pengembangan instrumen penilaian hasil belajar. Yang pertama, yakni pembuatan tabel spesifikasi. Apa itu tabel spesifikasi? Tabel spesifikasi adalah tabel yang memuat ruang lingkup materi atau pokok bahasan dan aspek tingkah laku yang akan dievaluasi beserta proporsionalitasnya. Kemudian kedua, yakni merumuskan indikator. Mengacu pada tabel spesifikasi, guru kemudian merumuskan indikator yang disesuaikan dengan kompetensi dasar dari masing-masing materi pelajaran. Indikator yang dirumuskan harus menggambarkan level kognitif seperti yang sudah ditetapkan jumlahnya dalam tabel spesifikasi. Kemudian yang ketiga, yakni merumuskan soal. Merumuskan soal adalah berdasarkan indikator yang sesuai dengan atau yang sesudah dirumuskan. Guru kemudian merumuskan soal untuk mengukur kemampuan hasil belajar siswa dari aspek kognitif, baik dalam bentuk tes objektif, pilihan ganda, dan lain-lain. Yang keempat, yakni melakukan uji coba soal. Setelah dinilai baik secara konstruksi, isi, dan bahasa, maka selanjutnya dilakukan proses uji coba. Proses uji coba yakni ke lapangan dengan tujuan agar mendapatkan data empirik tentang kualitas butir soal yang telah disusun. Oke, yang kelima, melakukan analisis butir soal. Berdasarkan hasil uji coba instrumen dengan menggunakan beberapa teknik analisis butir soal, maka dapat diketahui kualitas butir soal yang ada dan selanjutnya dapat dilakukan proses klasifikasi butir untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya, yakni memperbaiki soal. Berdasarkan hasil dari analisis butir soal tersebut, maka dapat diketahui butir-butir soal yang sudah baik, yang belum baik atau harus diperbaiki, dan butir-butir yang wajib dikeluarkan dari instrumen. Melaksanakan tes. Setelah mendapatkan instrumen yang berkualitas, langkah selanjutnya adalah melaksanakan tes dengan butir-butir soal yang sudah diperbaiki. Yang kedelapan, yakni menafsirkan hasil tes. Setelah mendapatkan hasil tes siswa dalam bentuk data kuantitatif, kemudian guru melakukan penafsiran terhadap skor yang diperoleh menjadi nilai. Oke, selanjutnya yakni terkait tentang analisis hasil tes belajar. Analisis hasil tes belajar. Setelah pengembangan tes hasil belajar, kemudian diuji coba sampai akhirnya dilaksanakan tes, maka kita mendapatkan hasil tes belajar dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Selanjutnya, yakni analisis pola jawaban soal. Analisis pola jawaban soal adalah analisis terhadap distribusi jawaban peserta terhadap soal pilihan ganda. Selanjutnya, analisis validitas tes. Validitas berasal dari kata dasar valid yang secara bahasa yakni berarti sahih atau tepat, sedangkan menurut istilah valid berarti mampu mengukur apa yang seharusnya ingin diukur. Dengan demikian, maka validitas adalah tingkat kevalidan, tingkat kesahihan atau tingkat ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Selanjutnya, analisis reliabilitas. Analisis reliabilitas tes secara bahasa. Reliabilitas berasal dari kata reliable yang berarti andal atau terpercaya, sedangkan dari segi istilah, reliabilitas adalah tingkat keterpercayaan hasil tes yang diukur dari tingkat konsistensi hasil tes meskipun dilakukan berkali-kali pada kelompok siswa yang sama. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini terkait tentang pengembangan dan pengolahan nilai hasil belajar. Oke, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.